Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai kita mulai belajar, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, bahwa hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat sebuah hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Nah, untuk melengkapi informasi mereka, pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Di sini ada beberapa tanaman. Nah, ini adalah bambu. Pohon bambu ini mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, kemudian juga di sini ada tumbuhan hidrofit, ya. Hidrofit ini adalah contohnya di sini ada pohon kangkung, ya. Kemudian juga ada pohon eceng gondok, ya. Dan tumbuhan ini sebagian tumbuhnya ada di permukaan air dan akarnya berada di air dan memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Kemudian daunnya pun muncul di permukaan air. Kemudian ada yang disebut dengan hygrofit. Hygrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ini bagian akar, batang, dan daunnya yaitu tumbuh, ya, berdiri ke atas. Kemudian batang umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Kemudian ada yang disebut dengan xerophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, kemudian sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Dan batangnya ini tebal, mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya adalah lidah buaya. Nah, di sini bisa nanti kalian menyebutkan berbagai tanaman yang lainnya dan juga bisa menyebutkan tempat hidupnya, ya, tanaman tersebut. Kemudian di sini kalian perhatikan ada diagram, ya. Nah, di sini bisa nanti kalian isi, baik itu secara kelompok maupun perorangan. Diagram ini bisa kalian isi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, misalnya di sini kalian tulis tanaman teratai, yaitu cirinya apa, ya, atau cara tumbuhnya bagaimana. Yaitu misalnya tadi memiliki batang berongga, kemudian memiliki daun yang lebar dan batangnya berada di dalam air, ya. Kemudian bisa kalian nanti sebutkan lagi contohnya tumbuhan eceng gondok, ya, yaitu batangnya mengembung yang berisi rongga udara atau batangnya berongga, ya.
Kemudian juga kalian bisa menyebutkan tanaman lidah buaya, yaitu daunnya tebal, sempit, dan kadang berubah seperti duri dan mempunyai jaringan menyimpan air. Kemudian bisa nanti kalian tulis ya, yang tadi kalian sudah baca, yaitu apa? Kangkung ya, yaitu mempunyai rongga udara pada batangnya, kemudian daunnya berada di atas permukaan air. Kemudian tadi tanaman pakis ya, yaitu pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Kemudian yang terakhir adalah tadi tumbuhan bambu ya, tumbuhan dan berkembang biak di lingkungan dengan cara bertunas ya, dan ini rindang pohonnya ya. Kemudian perhatikan lagi, di sini ada diagram yang kedua. Nah, ini diagram kedua ya, bisa kalian lihat, yaitu cara tumbuhan untuk melindungi dirinya. Ya, misalnya di sini kita tulis tanaman putri malu, yaitu daunnya mengantuk jika terkena rangsang ya. Kemudian ada tanaman apalagi, contohnya misalnya mawar, yaitu memiliki duri pada batangnya. Kemudian bunga bangkai, yaitu memiliki bau busuk untuk menarik mangsanya. Kemudian ada tanaman kantung semar ya, yaitu memiliki kantung untuk menjebak serangga. Kemudian juga boleh pohon jati, yaitu yang daunnya merangga saat musim kemarau. Kemudian juga tanaman nangka ya, yang memiliki getah yang banyak dan lengket. Bisa nanti kalian mencari lagi tanaman yang lainnya, dan bagaimana cara tanaman tersebut melindungi dirinya. Nah, itu ya diagram yang perlu kalian nanti isi, dan nanti hasilnya kalian sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian. Kemudian di sini ada bacaan atau wacana yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian nanti baca dan pahami isi dari wacana tersebut. Nah, di sini ya kalian baca, ada foto-fotonya, bisa kalian lihat. Ini ada Fatmawati ya, kemudian ada Sayuti Malik ya ini. Nah, di sini ada diagram ya, diagram tentang atau peta pikiran ya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di sini ada kata apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas. Kemudian di sini ada kata mengapa, yaitu mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kemudian juga bisa misalnya siapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nanti kalian bisa jawabannya ditulis di buku atau di bawahnya ya. Misalnya siapa tadi tokohnya, yaitu tokoh yang terlibat antara lain adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Laksamana Maida, Soekarni, Fatmawati, dan Sayuti Malik ya. Kemudian di sini ada kata di mana. Nah, ini perhatikan ya, di mana ya, di mana teks proklamasi itu disusun ya. Jadi teks proklamasi itu disusun yang dilakukan di rumah Laksamana Maida, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya. Kemudian di sini ada kata kapan. Jadi kapan teks proklamasi
Indonesia disusun, yaitu sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 ya. Kemudian ada kata bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi naskah proklamasi itu disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yaitu di Rumah Laksamana Maida, atau juga diusulkan oleh Soekarni ya, dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno-Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia, dan diketik oleh Sayuti Malik ya, Malik. Nah, itu ya cara pengisian peta pikiran. Nah, jadi negara Indonesia itu dibangun berdasarkan persatuan seluruh generasi bahu-membahu dan membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Anak-anak pintar, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bermanfaat dan kalian paham. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.